Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alia Laras dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda antara lain yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait permunian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan oleh Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang tujuannya untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Pada perang diakhiri dengan kekalahan pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang kedua ada Perang Patimura. Perang Patimura dipimpin oleh Kapten Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Durstede Sapurua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku tersedak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Tristiatiahahu. Yang ketiga ada Perang Diponegoro, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerakan pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Yang keempat ada Perang Jagaraga Bali, dipimpin oleh I Gusti Ketut F. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Proses ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Yang kelima ada Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin ikut menguasai kekayaan alam Banjar serta keikut campuran Belanda dalam keurusan sultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilannya, perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara. Keenam ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyadin. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera tahun 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cikituro, Cut Mutia, Teku Umar, Cut Nyadin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari
Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisi Mangaraja VII masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisi Mangaraja VII semakin menyempit. Pada akhirnya Sisi Mangaraja VII wafat ditembak Serdadu Mersose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.